warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelenjar pituitari. Pengertian kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Meski kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ tubuh, termasuk proses pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan metabolisme. Kelenjar pituitari atau juga dikenal sebagai kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang memproduksi berbagai hormon penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh manusia. Kelenjar pituitari juga merupakan kelenjar kecil seukuran kacang polong yang terletak pada bagian dasar otak manusia, tepatnya pada bagian yang bernama sela turkika. Sela turkika merupakan sebuah cengkungan tulang yang terletak pada bagian dasar tengkorak, tepat di bawah otak dan belakang batang hidung. Anatomi kelenjar pituitari terdiri atas dua bagian, yakni kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar hipofisis posterior. Kelenjar ini juga terhubung dengan hipotalamus lewat tangkaian pembuluh darah dan saraf yang disebut tangkaian hipofisis atau infundibulum. Kita masuk dalam fungsi kelenjar pituitari. Fungsi utama dari kelenjar hipofisis ialah memproduksi dan melepaskan beberapa jenis hormon yang membantu menjalankan fungsi penting dalam tubuh manusia. Adapun itu, hormon-hormon ini membantu mengatur mekanisme seperti pertumbuhan, kedua produksi dan pembakaran energi atau metabolisme, ketiga respon tubuh terhadap stres atau trauma, keempat reproduksi, kelima persalinan dan pasca melahirkan, hingga keenam pengeluaran susu dari kelenjar susu atau yang disebut laktasi. Dikutip dari Siplen Klinik, manusia tetap bisa bertahan hidup tanpa kelenjar pituitari selama ia minum obat untuk menggantikan hormon hipofisis yang hilang. Karena perannya dalam menjalankan fungsi tubuh itu, kekurangan hormon dari kelenjar ini bisa mengancam jiwa bila tidak diobati. Bagian kelenjar pituitari dan perannya. Kelenjar pituitari terbagi menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan posterior. Kedua bagian tersebut melepaskan hormon yang berbeda dan ditujukan pada bagian tubuh yang berbeda pula. Yang pertama yaitu lobus anterior. Lobus anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior yaitu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, fungsi sistem reproduksi, pigmentasi kulit, dan fungsi tiroid. Yang kedua yaitu lobus posterior. Lobus posterior merupakan bagian belakang kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan antidiuretik, yaitu hormon yang membuat ginjal mampu menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah guna untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, hormon oksitosin juga diproduksi di lobus posterior. Berbagai hormon yang diproduksi pada kelenjar pituitari. Ya, jadi ada berbagai macam hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Yang pertama yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini berperan dalam mengatur pertumbuhan otot dan jantung. Yang kedua yaitu hormon perangsang tiroid yang berperan dalam produksi hormon yang mempengaruhi fungsi metabolisme tubuh. Yang ketiga yaitu hormon perangsang folikel berperan dalam mengontrol fungsi seksual dan kesuburan pria maupun wanita. Yang keempat yaitu hormon luteinizing berfungsi untuk merangsang ovarium agar menghasilkan estrogen pada wanita dan merangsang produksi sperma pada pria. Kelima yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini berperan dalam merangsang jaringan pada ibu menyusui untuk memproduksi ASI dan menjaga kadar testosteron pada pria. Yang keenam yaitu hormon adrenotropik berperan dalam merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol yang menjaga tekanan darah dan kadar gula darah tetap stabil. Dan yang terakhir yaitu hormon androgenetic berfungsi untuk merangsang ginjal agar menyerap lebih banyak cairan dari dalam darah dan mengurangi produksi urin. Terima kasih. Gangguan pada kelenjar pituitari.
Ketika kelenjar pituitari terlalu aktif atau justru menjadi kurang aktif, berbagai fungsi organ tubuh akan terganggu. Gangguan kelenjar pituitari dapat menyebabkan beragam kondisi dengan gejala yang berbeda. Di antaranya akromegali. Kelan ini termasuk kondisi langka yang terjadi saat kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan. Pada kondisi ini, tulang akan mengalami pertumbuhan yang berlebihan sehingga mempengaruhi postur serta bentuk wajah, kaki, dan tangan. Yang kedua yaitu sindrom Cushing. Sindrom Cushing muncul akibat kelenjar pituitari memproduksi terlalu banyak hormon kortisol atau hormon stres. Penderita sindrom ini biasanya mengalami penumpukan jaringan lemak di perut dan belakang leher, penambahan berat badan, muncul stretch marks, kelemahan otot dan tulang, serta gangguan menstruasi. 3. Prolaktinoma. Prolaktinoma adalah kelainan yang terjadi akibat munculnya tumor di kelenjar pituitari, sehingga menyebabkan produksi hormon prolaktin berlebih. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria maupun wanita. Hipopituitarisme. Hipopituitarisme adalah kondisi langka yang terjadi karena kelenjar pituitari tidak dapat menghasilkan hormon tertentu dalam jumlah yang cukup. Misalnya, ketika jumlah hormon antidiuretik sedikit akan memicu terjadinya kondisi diabetes insipidus. Selain beberapa kondisi di atas, ada gangguan kelenjar pituitari lain yang dapat muncul, yaitu tumor hipofisis dan gangguan pertumbuhan. Kelenjar pituitari terlibat dalam banyak proses dan fungsi tubuh. Jika fungsinya terganggu, berbagai sistem organ dalam tubuh juga akan bermasalah dan menimbulkan beragam penyakit. Agar kelenjar pituitari berfungsi dengan baik, Anda disarankan untuk menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, berolahraga secara rutin, memenuhi waktu tidur, tidak merokok, dan mengelola stres dengan baik. Jika muncul gejala yang diduga disebabkan oleh gangguan kelenjar pituitari seperti sakit kepala, sulit tidur, tekanan darah tinggi, penurunan daya ingat, gangguan reproduksi, atau kenaikan berat badan secara tiba-tiba, segeralah periksa diri ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.